Halo Troplus, di video ini kita bakal bahas materi dasar yang super penting nih dalam dunia programming, yaitu variabel struktur data. Nah, kalau kalian lagi belajar coding, terutama Python, itu ibarat fondasinya, bakal jauh lebih gampang gitu nantinya. Nah, di video ini kita bakal bahas secara lengkap. Apa sih itu struktur data, gimana cara kerjanya, terus jenis-jenis struktur data itu apa aja sih? Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Apa sih sebenarnya struktur data itu? Nah, struktur data itu adalah cara kita nyimpen, ngatur, dan ngelola data di dalam komputer gitu. Nah, supaya data itu bisa digunain secara efisien. Nah, kenapa harus efisien? Karena di dalam dunia nyata, data itu bisa besar banget. Nah, kalau kita salah cara nyimpan program, bisa jadi data itu lambat gitu. Sistem kita lambat, boros memori, bahkan nyampe error. Nah, jadi bayangin kalian punya ribuan file di laptop. Kalau semuanya disimpan sembarangan tanpa folder, pasti susah banget dicari. Nah, tapi kalau disusun terapi, misalnya kayak berdasarkan kategori atau tanggal, pasti jauh lebih mudah kan. Nah, struktur data itu konsep yang sama tapi diterapinnya di dalam program. Nah, sekarang kita masuk ke struktur data pertama, yaitu list. Nah, list itu adalah struktur data yang digunain untuk nyimpen sekumpulan data secara berurutan atau sekuensial, teman-teman. Nah, di Python ini list adalah struktur data yang paling sering digunain karena sifatnya itu fleksibel. Nah, list ini punya beberapa karakteristik penting. Pertama, dia dinamis, artinya itu ukurannya bisa berubah-berubah. Nah, kedua, dia mutable, artinya dia itu isinya bisa kita ubah setelah kita dibuat gitu. Nah, ketiga, bisa nyimpen berbagai tipe data dalam satu wadah. Nah, itu list gitu. Jadi sekarang kita bahas gimana cara kerja list. List bekerja menggunakan yang namanya itu indeks. Nah, indeks ini adalah posisi dari setiap elemen dalam list. Dan dimulainya itu dari angka 0. Ya, selanjutnya kita bahas tentang dimensi pada listnya itu sendiri. Nah, yang pertama ada list 1 dimensi. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Dia cuma punya satu baris data. Sekarang kita masuk yang kedua gitu, list yang kedua. Itu list 2 dimensi atau sering disebut matrix. Matrik ya teman-teman. Pada belajar kan kalau di SMA dulu ada namanya matrik. Nah, struktur ini digunain untuk data yang lebih kompleks, kayak tabel yang punya baris dan kolom. Nah, ini bakal kita coba jelasin di codingnya langsung. Kita langsung praktek. Oke, kita langsung masuk ke contohnya ya teman-teman. Nah, di sini kita punya contoh yang list nih. Kita implementasi dari struktur data list. Nah, pertama-tama kita bisa ngebuat list itu dengan cara deklarasi variabel. Nah, inisialisasi variabel dengan dengan data yang kayak gini. Nah, kita cukup buat kayak gini aja. Nah, setelah dari itu kita bikin print di sini buat nampilin ke terminal string isi list ditambah nilai gitu. Jadi kita lihat ada list apa aja nih. Ini fungsi itu buat nampilin data yang ada di dalam nilai ini gitu. Terus, nah ini tadi nih yang kita contohin di penjelasan tadi. Cara kita mengakses indeks, kita print aja. Terus itu ditambah string ini biar kita tahu ini yang mana. Terus itu variabelnya kita ketik di sini aja dengan ditambah indeks 1. Nah, tadi kan kita mulainya dari 0. Jadi kalau di sini 0, 1 itu di sini gitu. Nanti yang ditampilin adalah
90. Nah, itu cara ngakses elemen yang ada di list Python. Nah, selanjutnya kita itu mau ubah nilai. Nah, cara mengubah nilai itu cuma dengan cara kasih tahu indeks berapa yang mau diubah, terus diubah dengan angka berapa. Nah, kalau ini kan yang nomor 2 ini berarti 75 karena 0, 1, 2. Nah, nomor 2 ini 75 gitu. Nah, indeks kedua itu 75 diubah jadi 100. Nah, kita tampilin dengan cara print, terus kita liatin lagi semua nilainya di sini. Nanti kita lihat di terminal. Terus ada namanya append. Append ini buat nambahin data. Jadi di sini bakal ada data baru gitu. Jadi append ini dia nambahin data ke paling atas gitu. Nah, nanti di sini bakal ada 88. Sehabis dari 95. Ini indeks. Nah, indeks ke-6 nanti ada 88 karena kita tambahin append di sini. Terus itu kita print, kita lihat lagi nanti ada jadi gimana data yang ada di variabel nilai. Terus kita bisa ngehapus sebuah data dengan sintaks pop gitu. Pop ini bakal ngehapus nilai yang paling atas. Tadi kan yang paling atas kita tambahin 88. Ini di sini. Nanti yang kehapus bakal 88 ini gitu. Nah, jadi itu prinsipnya LIFO, last in first out gitu. Jadi dia kan yang paling terakhir masuk nih. Jadi kalau misalnya dia keluar itu yang paling pertama, last in first out gitu. Nah, nanti setelah kita print ke terminal, datanya tinggal kembali lagi kayak yang tadi. 88-nya udah hilang. Nah, coba kita run di sini. Nah, ini nih. Pertama isi listnya itu ini. Sehabis dari itu, oke, kita gedein bentar. Isi list pertamanya itu 80. Nah, isi listnya itu ini yang di variabel nilai ada 5 data gitu kan. Nah, nilai indeks ke-1 itu yang ini karena kita mulainya dari 0 gitu. Terus kita ubah tadi dengan indeks kedua tadi kita ubah jadi 100 gitu kan. Nah, bisa kita lihat di sini yang awal 75 jadi 100 di sini karena kita ubah jadi 100. Nah, terus itu kita tambah dengan cara append nih. Kita tambah append. Nah, jadi yang paling terakhir itu 88 ini nih. Pas ditambahin itu jadi paling terakhir. Terus setelah dihapus, kita kasih pop di sini. Yang bakal dihapus itu yang paling atas, yaitu 88 ini tadi. Nah, jadi setelah dihapus 88-nya hilang. Nah, gitu buat contoh dari list 1 dimensi. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu list 2 dimensi ya teman-teman. Nah, ini cara deklarasinya itu sama kayak list yang 1 dimensi, tapi bedanya kita ada barisnya. Kalau yang tadi kan cuman ada kolom doang dan 1 baris. Nah, kalau ini kita punya kolom terus punya lebih dari 1 baris gitu. Jadi nggak cuma 1 baris doang. Nah, itulah kenapa dinamain 2 dimensi. Jadi kayak matriks gitu. Matriks gitu. Nah, kita coba buat nampilinnya. Buat nampilinnya itu biasanya kita pakai perulangan, pakai looping, teman-teman. Jadi kita gunain for buat deklarasiin kalau ini perulangan. Nah, kita buat tahu ada apa aja di data ini, kita bisa gunain variabel kayak gini. Nah, ada baris setiap baris itu kita looping
di dalam variabel matriks gitu. Nah, ini bakal looping terus sampai semua baris itu di print gitu. Terus selanjutnya akses elemen tertentu. Kalau tadi kita bisa akses itu cuma dengan satu variabel nih, cuma dengan satu kayak gini. Karena ini 2 dimensi, jadinya ada 2 juga di sini. Jadi kita akses baris indeks ke 1. Baris indeks ke 1 itu berarti di sini. Tuh. Nah, terus kolom kedua. Nah, kolom 2 berarti di sini 0, 1, 2. Nah, di sini gitu. Baris ke 1, kolom kedua gitu. Jadi 6 gitu. Nanti kita bakal nampilin di sini 6. Nah, selanjutnya buat ngubah nilai. Sebenarnya sama aja kayak yang tadi ya. Itu di sini 0, di sini 1. Kalau yang tadi kan cuman perlu ininya doang. Nah, kalau ini perlu 2 karena dia 2 dimensi. Nah, ini kita pengen ngubah matriks indeks ke 0, baris ke 0 nih. Baris ke 0 berarti yang ini. Terus itu kolom ke 1. Ini 0, ini 1. Nah, berarti 2 diubah jadi 99 gitu. Terus kita print setelah diubah. Habis itu kita looping setiap barisnya dengan perulangan ini. Jadi setiap perulangan dia bakal ngeprint baris gitu. Coba kita run ya. Kita clear dulu sebentar. Oke, kita run sekali lagi. Nah, gitu. Bener ya, kayak yang tadi. Jadi matriksnya kita tampilin dulu yang ini. Pakai perulangan ini kita bakal nampilin matriks-matriksnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi setiap baris di print bakal nampilin kayak gini. Habis itu kita buat aksesnya kayak gini kan. Matriks baris ke 1, kolom kedua. Dia bakal nampil 6. Bener juga ya yang tadi, yang ke 6 sini. Itu. Terus kita ubah yang baris 0, kolom ke 1 itu jadi 99. Yang diubah itu berarti 2 tadi. Nah, kita ubah jadi 99. Habis dari itu kita print, jadilah kayak gini. Nah, bener juga ya yang diubah, yang 2-nya jadi 99. Gitu. Itu salah satu implementasi dari struktur data list 2 dimensi gitu teman-teman.